Halo, silakan masuk, silakan masuk. Iya, terima kasih Kak. Iya, di sini ya. Maaf ya kalau ngobrol di bawah. Jauh nggak tadi kesininya? Ada mungkin setengah jam. Oh iya. Masih jauh. Macet di arah Lidah Kulon tadi. Udah punya ya. Jadi macet sekali sih kalau dari sini. Kalau boleh tahu tadi naik apa sih? Aku naik mangga. Oh ya, tapi bisa duduk kan ya? Iya bisa. Mbaknya kemana? Aku janji arah sana. Oh, sampai di sana. Sebelumnya kita belum kenal ya. Berbicara dengan siapa? Kenalkan nama aku Iska. Ya panggil Iska aja Kak. Bisa aja. Iya. Perkenalkan saya adalah masalahnya Rizka ya. Jadi nama saya adalah Apriani Mahmud. Dan saya lupa gitu. Oke, saya lupa ya. Mbaknya lagi apa lagi kuliah? Apa lagi kerja? Iya. Iya. Kuliah. Kuliah di mana tuh Mbak? Kalau boleh tahu? Di Unesa Jawa lagi. Oh, Jawa Nasi ya Mbak ya? Iya Mbak, emang daerah itu banget sih. Iya. Aku agak pagi ya Kak. Oh iya, kita tinggal di sini. Senyaman aja. Iya. Mbaknya di sini ruangan Nyaman ya karena ruangan terbuka, jadi saya mungkin bisa bebas cerita ke kakaknya gitu. nggak apa-apa. Di sini nggak ada orang apapun yang bisa cerita. Jadi nggak apa-apa. Hanya luas aja. Oke. Saya boleh tanya-tanya tentang kesehariannya? Boleh. Kesehariannya ngapain Mbak? Mungkin main sama teman mungkin. Ya kebanyakan tadi kuliah, ngerjain tugas kayak gitu sih. Kalau nggak ikut PKN organisasi, Enggak. nggak ikut PKN, Tapi mungkin nggak punya teman-teman yang bisa diajakkan gitu aja sih. nggak apa-apa sih, Mbak. Biasanya siap sama kehidupan. Iya. Kalau biasa Mbaknya itu pas apa di rumah sih? Aku ngekelas. Iya. Sama siapa Mbak? Sendirian atau ini? Sendirian sih ya. Dekatnya Dari jauh hari. kalau di dalam tadi Iya. ya kelihatan sih Mbak searah sama kayak ini. Mbaknya kalau kuliah nggak PKN? Kadang iya, kadang enggak. Apalagi kalau matkulnya itu pagi, jadi kayak gedebak-gedebuk banget gitu kan. Apalagi nanti juga macet bareng anak sekolah, bareng orang kerja juga. Jadi harus pas banget supaya nggak macet. Iya Mbak, emang kita harus sekolah itu lebih pagi gitu. Iya, betul-betul. Ya mengurangi aktivitas di luar itu macet sekali. Mbaknya ada kayak bentrok dengan kuliah Jamnya. ya dan bangsa gitu kan nggak sesuai. Jam kuliah satu matkul dengan yang matkul lain. Kadang ada Kak, kayak misalnya dosen yang harusnya nggak di hari itu dan di jam itu tuh minta di hari itu matkul itu ada matkul lain. Sering bentrok ya Mbak. Ya betul. Apakah dengan jurusan ini Mbaknya suka senang atau malah memberatkan? Jurusan saya BK ya Kak ya. Kebetulan itu sesuai dengan passion saya di bidangnya saya. Karena waktu SMA itu emang sukanya nolong orang, suka nulis cerita orang. Jadi saya masuk ke BK dan kalau dibilang tadi suka ya suka cuma ya ternyata nggak sesuai ekspektasi aja. Ternyata tuh BK nggak segampang ini gitu. Ya memang sih Mbak, ada yang kayak aku
ayah kamu dekan ternyata pas masuk ke kuliahmu ternyata tidak. Betul. Ini juga pastinya mbaknya ya, karena mbaknya suka mendengarkan cerita Iya, orang. gitu. Terus saya juga kayak lebih ke suka berpikir positif gitu loh Kak. Apa dengan teman-temannya belajar saja kayak sering kayak main gitu. Kalau untuk sesama jenis ya main, tapi kalau untuk lawan jenis tuh saya nggak kasih karena memang ada sedikit trauma di masa lalu yang kurang mengenakan untuk saya. Jadi ya takut gitu kalau mau memulai hubungan pertemanan lagi dengan ini dengan laki-laki. Jadi saya cenderung berteman dengan sama jenis teman-teman. Berarti mbaknya tuh takut gitu ya kayak main dengan lawan jenis gitu. Mbaknya lebih suka itu dengan sejenis saja. Itu sebelum kita bercerita lebih lanjut Saya mulai ya Kak ya dari kembali. oh boleh boleh silahkan ya. Tapi saya cerita dengan pelan-pelan aja gitu ya biar mbaknya juga paham gitu. Jadi itu ceritanya tuh waktu aku masih SMP ya. Nah karena SMP itu kan masa anak-anak itu masih labil ya, masih belum tahu sebetulnya seperti apa gitu. Belum tumbuh kayak kita dewasa gitu kan. Nah aku tuh punya temen Kak laki-laki namanya itu Rauf. Nah Rauf ini tuh dia itu perguruan ya silat gitu loh. Nah tapi dia tuh menyalahgunakan itu. Jadi dia tuh punya game gitu kan. Setelah itu ada kayak game anak silat, terus ada game anak-anak yang sendiri-sendiri sesuai dengan kesukaannya gitu kan. Nah si Rauf ini dia itu membeli anak-anak yang nggak sejalan sama dia, enggak seperguruan sama dia gitu loh Kak. Jadi ya pengennya kayak aku ya, aku kan nggak ikut perguruan seperti dia gitu kan, nggak ikut silat seperti dia. Nah itu tuh bakalan banget gitu loh Kak, dipukul, dimarahin, bahkan saat belajar itu dilempar kursi Kak. Nah itu kan jadi kayak membekas banget ya Kak ya, apalagi yang SMP itu kan masa-masa kita apa ya, mengembangkan jadi diri gitu kan, misalnya kayak dia misalnya itu ekstra gitu kan, jadi itu nggak nyaman di lingkungan SMP karena punya seperti itu gitu. Jadi sehingga saya itu menganggap semua laki-laki itu sama gitu, kayak yang mungkin laki-laki yang tak peduli itu sama kayak aku, suka marah, suka mukul, ya kayak temperamental kayak gitu. Jadi saya itu membatasi banget ke dalam saya gitu sama laki-laki, bahkan untuk sekedar diskusi gitu ya, ada kayak meja kayak gini, itu saya nggak berani deket-deket gitu. Jadi mbaknya bisa menjauhi yang tahu gitu ya, dan teman-temannya itu silakan gitu ya. Iya betul. Apa yang Aku kayak kesel ya Kak sebenarnya tadi nyebut nama dia, aku kayak gak sedih banget gitu loh sebenarnya, aku kayak pengen marah gitu loh Kak. Apa ya kayak itu ngerasa sebel banget gitu loh sama dia, karena dia tuh kayak memberikan luka batin gitu, luka traumatis untuk saya gitu. Dan itu tuh berlangsung sampai sekarang gitu loh. Enggak cuma waktu SMP aja, ternyata di SMA tuh juga kayak gitu gitu loh Kak. Dan sampai kuliah sekarang sekarang saya punya teman-teman lebih baru pasangan SMA gitu. Jadi itu kan setelah saya itu
di SMP itu ya bertemu dengan orang lain, kan saya jadi membatasi pergaulan saya di SMA. Lalu untungnya kan di SMP itu saya angkatan COVID ya kan. Di kelas 8 itu jadi nggak ketemu sama aku dan teman-teman yang toksik tadi. Jadi saya bersyukur karena nggak ketemu lingkungan yang buruk gitu kan. Itu juga udah cukup meredakan trauma saya gitu terhadap lawan jenis karena kan memang via online kan, nggak ketemu langsung. Jadi oke, nggak merasa kenapa-napa gitu. Terus masuk nih ke SMA. Lalu awalnya kayak mikir kayak mungkin beda ya di SMA ini temennya tuh nggak kayak di SMP. Waktu itu nggak ada di SMA ini, jadi aku bisa tenang, nggak bisa pengaruh itu nggak ada di sini. Nah ternyata itu di SMA itu kejadiannya itu sama ya Kak. Ya dari anak perguruan lagi ya, perguruan silat itu. Atau mungkin aku tuh sampai kayak pernah mikir kayak apa mungkin anak perguruan silat tuh kayak gini gitu loh, kayak emang anaknya temperamental kan. Nah kayak gitu. Dan di SMA itu saya juga dibully gitu kan, ya dipukulin gitu-gitu. Itu tuh tambah takut gitu loh Kak. Jadi kayak apa ya, dejavu atau flashback ya ya itu kan flashback atau dejavu itu dejavu ke di saat saya itu merasa ya, dibully waktu SMP. Di SMA saya juga bekerja mungkin emang anak yang perguruan tadi itu emang seperti ini. Berarti saya akan kembali lagi itu yang punya trauma saat SMP. Nah itu adalah nah itu adalah anak silat gitu ya. Maksudnya hanya dia saja. Dan terus mungkin semua teman-temannya juga mengikuti silat-silat seperti itu. Mereka itu juga suka dengan yang tidak mengikuti seperti mereka. Itu betul. Dan kalau sendiri itu saya kayak mukul mbak seperti itu ngangka dan melemparkan barang dia mengangkat kursi gitu. Terus habis itu masa SMP tidak terlalu ya sampai SMA begitu ya. Iya ternyata kejadian lagi waktu SMA. Waktu SMA itu banyak ketemu dengan kawan gitu. Nggak ketemu sama aku tapi bertemu dengan yang serupa kayak seperti Rauf itu latihannya, tapi nggak Raufnya gitu. Tapi berarti ini bukan kawan, Bukan. tetapi mengikuti seperti kau gitu ya, silakan gitu ya. Dan apakah silakan berdua ini semua sama begitu Iya. Bagaimana dalam situasi ini melupakan masa lalu, tapi di sisi lain itu kamu juga merasa kayak marah dan tekan gitu ya, atau tadi ya tertekan banget. Nah, apa yang membuat kalian itu merasakan Karena memang saya itu berekspektasi lingkungan SMP itu sebagai wadah saya untuk mengembangkan minat dan bakat saya. Saya tuh kayak di SMP itu suka nulis artikel, suka jurnal gitu. Jadi saya itu ekstrakurikuler itu bulletin. Saya berharap itu dengan saya sekolah di SMP ini, dengan saya ikut bulletin itu bisa mengembangkan bakat saya, minat saya, dan melanjutkan di SMA bahkan di kuliah. Ternyata di SMP ini ketemu dengan teman-teman yang lingkungannya seperti itu, nggak mendukung. Maksudnya tuh kayak gitu malah memberikan trauma yang membekas bagi saya dan membuat saya kayak tertekan selama sekolah. Karena itu saya pernah Kak itu nggak masuk 1 minggu karena dia habis dipukul sama temen-temen gitu. Ya Kak itu tuh dia itu kan satu sektor ya, jadi itu kayak merundung gitu. Jadi kelasku itu di sampingnya lorong. Nah setiap masuk atau mungkin setiap pulang itu dia tuh pasti minta uang Kak, malah gitu. Dan kalau nggak dikasih tuh dipukul, denda kayak gitu Kak. berarti mbaknya itu
punya ketakutan sendiri gitu ya karena saat pulang sekolah itu sering nggak ikut gitu ya nggak Iya kak, karena ya memang aku juga melawan ya kak, karena kan aku merasa kayak ini bukan salah aku gitu kan, ngapain kok bahkan mereka tuh mau aku gitu, saya tuh sempat melawan, tapi ya malah saya itu yang disalahkan gitu. misalkan bagaimana Iya waktu itu kan dia minta uang saya, tapi nggak saya kasih, soalnya memang hari itu tuh kalau pramuka gitu loh kak. Sih dia marah-marah nendang aku, terus aku balas tendang, terus dia tuh ngadu ke guru BK, bilangnya itu aku kak yang mukul, yang nggak mukul sama dia gitu. Kalau anak ini tuh sering, emang anaknya problematik, sering ya melawan anak-anak sekitar, anak-anak kelas lain, akhirnya kali dipalakin juga. Tapi respon berbedanya itu cuma ini yang biasanya saya tidak mendukung mbak nyaman membela si pelakunya iya. Jadi ya saya itu ingin juga mau cerita ke siapa, jangan cerita saya kan tadi sebenarnya itu kan kalau bagi saya yang dulu masih labil itu kan responnya nggak membela korban gitu kan, kok malah membela pelaku. Jadi kan saya itu cenderung iya kalau gitu. Kalau itu saya cenderung iya. Ya teman-teman juga dibully jadi kayak gimana ya kampus aja boleh gak minta kertas ini untuk disobek-sobek itu melampiaskan kesalahan saya gitu kak. Iya kesel banget ya kak. Kayak apa ya, temen apa juga dibully gitu kan kak. Aku juga dibully jadi kayak mau cerita ke siapa itu bingung karena orang guru BK tadi itu nggak memberikan respon yang baik dan nggak menyelesaikan masalah gitu loh kak, malah apa ya, membela pelaku gitu. Jadi ya teman-teman yang ditindas itu ya nggak punya kemenangan gitu, karena yang memang ya itu berbeda yang nggak membela rasa kami selama itu tekan gitu antara dan bisa itu banyak yang lain mana banget setiap kayak aku mengingat kejadian itu kayak jenuh kayak cukup banget itu, terus sabarnya itu sekarang udah lumayan enggak sampai kayak kesel banget gitu loh kak kalau inget-inget mereka gitu loh gitu kak. sendiri gitu ya Betul. apa yang kamu ingin ungkapkan selama pada Jadi ini saya membayangkan mbaknya sebagai waktu itu. Ini aja ya, kalau misalnya aku ketemu sama Pak Ufi takutnya nanti kesal gitu saya malah. Ya kalau mungkin saya berharap dia salah sih. Karena memang dia tuh kayak ya merusak yang merusak hidup aku waktu SMP gitu loh. Dan itu juga di SMA juga ada orang yang seperti aku, kayak waktu itu tuh merusak yang harusnya tuh kebahagiaanku di SMP gitu loh. Harusnya tuh aku bisa mencari minat bakat aku di SMP, tapi karena gara-gara ya lingkungan pertemanannya toksik itu membuat saya kayak males sekolah. berarti mbaknya itu pengen itu sama Ya mati terus sampai gitu aku banget kayak gitu. Aku belum di sini dia mau tahu tidak bisa kak. Udah.
udah. Setelah tinggal sama ini itu baru beda ya Kak, karena memang sebelumnya itu belum pernah cerita siapa-siapa, dan hal ini tuh mengganggu aktivitas perkuliahan saya, terutama ya memang dengan diskusi ya tadi dengan hubungan dengan lawan jenis. Jadi dengan saya tahu Kak Eva sebagai mentor saya yang dapat menangani atau membantu saya dan mencari solusi bersama-sama atas ya trauma yang menimpa saya di jauh lebih ya Kak, karena memang rasanya tuh kayak beban dalam menjaga kesehatan diri saya tuh sedikit hilang. Ini karena memang saya menjaga jarak ya dengan mereka. Aku takut kalau jadi waktu SMA dengan aku dan waktu SMA juga, saya takut kalau tiba-tiba tuh mereka nggak suka saya depan saya bahkan memukul saya. Jadi makanya saya takut gitu ya, karena di masa lalu gitu. Kalau kena marah benar gitu. Tapi apa sebabnya? Kalau untuk kelompok biasanya agak membatas sampai agak tercampur. Ya, apalagi kalau kita itu akhir canggung kayaknya tuh ada canggungan ketakutan ya untuk mulai bicara dia gitu. Mereka sudah mulai terbuka dalam hidupnya, mereka ada kelemahan dalam bicara dengan mancing sudah mulai lah untuk bisa keluar dari trauma ini. Jauh lebih mudah karena memang memiliki teman yang teman yang teman yang bisa diajak cerita, dan saya lebih terbuka ya karena tadi juga mengerti masalah saya. Karena kalau memang saya cerita sama teman-teman itu pasti semuanya juga beda ya teman-teman saya. Jadi jauh lebih lega karena untuk saat ini hanya itu ya. Mungkin kita kalau aku ada cerita lagi atau mungkin ada lagi menjadi masalah bagi saya bakal cek kakaknya untuk bertemu lagi di lain sesi. Langsung aja dengan takut hujan, soalnya kalau sore memang hujan gitu. Yang mengandung yang itu betul. Makasih ya, sama dianggap juga. Iya boleh. Makasih ya Kak. Ya, mari. Enggak apa-apa gitu.
30.